Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asbia Sidiki, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai storage function, storage prosedur, dan trigger pada MySQL. Untuk kasus yang akan saya gunakan adalah kasus untuk menampilkan nama kelas dari table kelas beserta nama mahasiswa dari table mahasiswa dengan menggunakan storage function yang di dalamnya terdapat query select dan join. Lalu menambahkan data dosen menggunakan storage prosedur dengan query insert, dan trigger digunakan untuk menambahkan data berupa status aktif yang mengacu pada tabel dosen setelah melakukan penambahan data. Langsung saja, pertama buka CMD, lalu connect ke MySQL. Jika sudah, pilih database yang akan digunakan. Caranya use nama database. Untuk kasus ini saya menggunakan DB perkuliahan. Pada DB perkuliahan terdapat 4 tabel yang akan saya gunakan. Yang pertama, tabel dosen terdiri dari ID dosen, nama dosen, alamat, dan jenis kelamin. Lalu tabel kelas terdiri dari ID kelas, nama kelas, dan ID dosen. Lalu tabel mahasiswa terdiri dari ID mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, dan jenis kelamin. Dan yang keempat, tabel status dosen yang terdiri dari ID dosen, nama dosen, dan status. Untuk data awalnya, semua tabel dalam keadaan kosong. Pertama, kita buat prosedur untuk masukkan data dosen. Caranya, kita buat delimiternya terlebih dahulu, yaitu $ganda. Lalu kita create prosedur dengan nama sp tambah dosen dengan parameter input. Pertama, p nama dengan tipe data varchar, kuotanya 225. Lalu parameter p jekyll untuk jenis kelamin dengan tipe datanya varchar dan kuotanya 11. Dan selanjutnya parameter alamat dengan tipe datanya text. Lanjut kita buat blok prosesnya, begin. Lalu di dalamnya kita tambahkan query insert into table dosen dengan values. Pertama, ID dosen kita kosongkan karena auto increment. Lalu parameter nama, parameter jekyll, dan parameter alamat. Lalu tutup blok prosesnya dengan N dan akhiri dengan delimiternya yaitu $ganda. Oke, prosedur berhasil dibuat. Kemudian kita panggil dengan cara call nama prosedur, yaitu sp tambah dosen. Kemudian kita masukkan parameternya, misalnya untuk namanya Ahmad Mustafa, itu jenis kelaminnya laki-laki, dan untuk alamatnya Pekanbaru. Satu row affected, coba kita cek. Oke, datanya sudah sesuai dengan apa yang kita masukkan. Nah, di sini saya akan memberikan trigger yang mengacu pada table dosen, di mana jika terjadi insert atau penambahan dosen, maka akan otomatis terjadi juga penambahan pada table status. Kita buat triggernya, create trigger
Misalnya untuk namanya tg status dosen, kita gunakan after insert on tb dosen. Lalu for each row, kemudian kita buat blok prosesnya, begin insert into tb status dosen dengan values. Yang pertama ID dosen, kemudian nama dosen, dan status yaitu aktif. Kita tutup blok prosesnya dengan N, dan kita akhiri dengan delimiternya yaitu $ganda. Oke, trigger berhasil dibuat. Coba kita masukkan data dosennya. Kita panggil prosedur untuk masukkan nama dosen. Kita panggil prosedur untuk menambahkan data dosen. Misalnya untuk namanya Bayu Saptaji, jenis kelamin laki-laki, dan untuk alamatnya misalnya Jambi. Coba kita tambahkan. Nah, maka akan terjadi dua row affected, yaitu terjadi dua penambahan. Yang pertama pada table dosen, dan yang satu lagi atau yang kedua pada table status dosen. Nah, maka akan otomatis tertambah juga pada table status dosen, yaitu data berupa ID, nama dosen, dan statusnya. Jadi sekarang setiap terjadi penambahan dosen, maka akan otomatis menambahkan data status dosen juga. Selanjutnya kita buat prosedur untuk menambahkan data kelas. Caranya seperti tadi. Create prosedur sp tambah kelas dengan parameter pertama p_class dengan tipe datanya varchar dengan kuotanya 225. Kemudian parameter ID dosen dengan tipe datanya in, kuotanya 11. Kemudian kita buat blok prosesnya. Kita masukkan query insert into table class dengan values. Yang pertama kita kosongkan untuk ID-nya karena auto increment. Kemudian p kelas dan p ID dosen. Kita tutup blok prosesnya dengan N dan akhiri dengan delimiternya $ganda. Terjadi error. Kita ulang. Create prosedur sp tambah kelas dengan parameter input p kelas varchar dengan tipe datanya 225. Kemudian kita kasih koma. Yang kedua parameter input p id dosen dengan tipe datanya in dengan kuotanya 11. Kemudian kita buat blok prosesnya. Kita tambahkan insert into tb kelas dengan values. Pertama untuk ID-nya kita kosongkan. Kemudian parameter kelas dan parameter ID dosen. Kita tutup. Kita akhiri dengan N dan delimiternya $ganda. Oke, prosedur berhasil dibuat.
Coba kita panggil call sp nama kelas, misalnya tif A. Kemudian ID dosennya kita ambil dari, misalnya untuk tif A yang mengajar adalah Pak Ahmad Mustafa. Sorry untuk nama ininya salah, nama prosedurnya salah. SP tambah kelas. Oke, satu row affected. Kita cek. Nah, datanya berhasil kita masukkan sesuai dengan apa yang kita tambahkan. Lanjut kita tambahkan lagi. Saya untuk tif B yang mengajar masih Pak Ahmad Mustafa. Kemudian tif C Pak Bayu, yaitu ID-nya 2. Tif D juga Pak Bayu. Jadi satu dosen 2 kelas. Coba kita cek. Nah, sudah masuk sesuai dengan apa yang kita inputkan atau yang kita buat. Lanjut kita buat prosedur untuk menambahkan mahasiswa. Saya create prosedur, namanya SP tambah mahasiswa. Untuk parameter pertama yaitu P nama dengan tipe data varchar, kuotanya 225. Kemudian parameter yang kedua pckel dengan tipe datanya varchar dan kuotanya 11. Dan parameter yang ketiga p alamat dengan tipe datanya teks. Terakhir PID kelas dengan tipe datanya in, kuotanya 11. Kemudian kita buat blok prosesnya. Kita masukkan insert into TB mahasiswa. Values yang pertama kita kosongkan karena auto increment. Yang kedua P nama, yang ketiga P ckel, yang keempat P alamat, dan yang kelima PID kelas. Kita tutup blok prosesnya dengan N dan akhiri dengan delimiternya yaitu $ ganda. Prosedur berhasil dibuat, coba kita panggil call SP tambah mahasiswa. Kita masukkan untuk datanya. Misalnya yang pertama jenis kelamin laki-laki, alamat Bengkalis. Dan untuk ID kelasnya, misalnya saya kelas A. Oke, satu row affected, yang artinya data berhasil kita tambahkan. Coba kita cek. Nah, oke, datanya sudah sesuai. Kita tambah lagi. Setelah yang kedua namanya Febri. Alamatnya Pekanbaru. Dan untuk ID kelasnya misalnya 1 juga. Yang ketiga kita tambahkan untuk ID kelasnya kita ubah 2.
alamatnya misalnya Medan, jenis kelaminnya perempuan, dan namanya misalnya Bunga. Oke, kita cek. Oke, datanya berhasil sesuai dengan apa yang kita tambahkan. Berikutnya kita buat sebuah function untuk menampilkan nama kelas beserta mahasiswanya. Jadi kita ambil nama kelas dari tabel mahasiswa. Jadi kita ambil nama mahasiswa dari tabel mahasiswa dan nama kelas dari tabel kelas. Create function, buat sebuah function dengan nama sf kelas mahasiswa dengan parameter PID dengan tipe data in, kuotanya 11. Kemudian kita kembalikan nilainya berupa varchar dengan kuotanya 225. Lanjut kita buat blok prosesnya. Di dalamnya kita deklarasikan, declare variabel nama kelas dengan tipe data varchar dan kuotanya 225. Lalu kita deklarasikan lagi, declare variabel nama mahasiswa dengan tipe datanya varchar, kuotanya juga 225. Lanjut kita masukkan query select dari table kelas nama kelas, ambil kolom nama kelas, lalu kita masukkan ke dalam variabel nama kelas from table mahasiswa join table class on table mahasiswa. Kita ambil ID kelasnya, kolom ID kelas sama dengan tb kelas .id kelas. Kemudian kita filter where tb mahasiswa .id mahasiswa sama dengan p_id. Lanjut kita gunakan select lagi, select nama mahasiswa, kita masukkan ke variabel nama mahasiswa from table mahasiswa, kita filter where ID mahasiswa sama dengan p_id. Kemudian kita kembalikan, kita return dengan concat v nama kelas, nama underscore kelas, koma, kita kasih strip untuk spasinya atau untuk pemisahnya, kemudian koma, v nama mahasiswa. Jadi nama kelas terlebih dahulu baru nama mahasiswa. Kita tutup blok proses dengan N dan kita akhiri dengan dolar ganda. Terjadi error. Kita ulang sekali lagi. Create function dengan nama sf kelas mahasiswa dengan parameter ID in bertipe data 11. Kemudian return dengan tipe data varchar kuotanya 225. Di sini kita buat blok prosesnya terlebih dahulu, yaitu design. Baru kita deklarasikan p nama kelas dengan tipe data varchar
kemudian variabel nama mahasiswa dengan tipe data. Lanjut, kita gunakan query select. Kita gunakan query select lagi untuk masukkan nama mahasiswa ke dalam variabel mahasiswa. Kemudian kita return concat variabel nama kelas, strip variabel nama mahasiswa, dan kita akhiri blok prosesnya dengan n, kemudian tutup dengan delimiter yaitu dolar ganda. Oke, function berhasil dibuat. Coba kita panggil select sf kelas mahasiswa. Misalnya yang ID-nya 1. Nah, maka akan muncul kelas, nama kelas, dan nama mahasiswa. Kita coba lagi, misalnya 2. Nah, maka akan muncul seperti ini. Berikutnya kita buat sebuah prosedur yang di dalamnya memanggil function sf nama kelas. Juga terdapat exception untuk menghandling error. Kita buat prosedur lagi. Create prosedur dengan nama sp kelas with exception. Kemudian kita masukkan parameter input dengan nama p_id bertipe data in. Kita beri kuotanya 11. Kemudian kita buat blok prosesnya yaitu begin. Kemudian kita deklarasikan p invalid yang tipe data in defaultnya atau nilai defaultnya adalah 0. Kemudian kita buat blok untuk declare-nya. Kemudian kita buat blok untuk exception-nya. Declare exit handler for 1318 set p invalid sama dengan 1. Kemudian select, kita panggil variabel kita panggil function kelas mahasiswa dengan inputnya yaitu parameter ID, lupa titik koma. Lanjut kita select, berhasil. Kita akhiri dengan n. Kemudian kita berikan kondisi percobaan if p invalid variable invalid sama dengan 1, maka select gagal. If and dan dolar ganda. Terjadi error. Kita buat ulang. Create prosedur dengan nama sp class with exception dengan parameter PID bertipe data in. Kemudian begin untuk blok prosesnya. Lalu kita deklarasikan variable invalid bertipe data in dengan nilai default ya, yaitu 0. Kemudian kita buat begin lagi. Lalu kita deklarasikan exception-nya berupa exit handler for 1318. Lanjut, kita gunakan query select. Kita panggil function kelas mahasiswa dengan parameter PID. Lalu select lagi, yaitu select berhasil, dan tutup dengan n. Kita buat percabangan
yaitu if variabel invalid sama dengan 1, maka select gagal, dan kita akhiri and if dan and. Prosedur berhasil dibuat. Jadi ketika terjadi error 1318, maka variabel v invalid yang awalnya 0 akan berubah menjadi 1. Dan ketika variabel v invalid berubah menjadi 1 di sini, maka akan terjadi select gagal. Terakhir, kita lihat kembali data-data yang telah kita masukkan. Pertama, untuk data dosen, sekarang untuk data dosennya terdapat 2, yaitu Ahmad Mustafa dan Bayu Saptaji. Lanjut untuk table class. Untuk table class terdapat 4, yaitu tip A, B, C, dan D. Untuk tabel mahasiswa terdapat 3, dan untuk tabel status terdapat 1, yaitu Bayu Saptaji. Demikian penjelasan saya mengenai storage function, storage prosedur, dan trigger. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.